إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur kepadanya atas karena taufik dan hidayahnya jugalah kita bisa menginjakkan kaki kita ke tempat yang penuh barakah ini demi melaksanakan rangkaian ibadah qiyam Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal ibadah yang sudah kita kerjakan ini. Terlebih Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kita kepada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Besar harapan kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan daripada kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salawat beruntaikan salam pun juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kelak kita di akhirat mendapatkan daripada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Di antara bentuk nikmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dilipat gandakan amal ibadah kita. Kita ingin ketika kita sudah berada pada bulan Ramadan ini, kita totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan kemudahan mereka beribadah sepanjang malam. Ada juga di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka beribadah sepertiga malam. Ada juga di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu untuk beribadah di tengah malam karena mungkin tuntutan pekerjaan, misalkan menjaga malam, misalkan keletihan bekerja setelah seharian penuh mencari nafkah yang halal demi kebutuhan anak istrinya. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Ada beberapa amalan yang memang kalau kita beribadah sepanjang malam sepanjang malam itu berat. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Ada beberapa amalan yang mana kalau kita amalkan ini, maka kita pun juga mendapatkan pahala beribadah satu malam suntuk. Oleh karenanya ada sebuah kaidah fikih mengatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang kalau kita tidak bisa mengerjakan semuanya, jangan ditinggalkan dalam sebelah. Jadi kalau kita tidak bisa di antara 10 malam ini, kita kan awal sibuk bekerja, menjaga malam, atau apa misalkan paling ada sehari barang kita, ya kan kita niat itikaf, ya kan. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi, yang mana kalau kita kerjakan maka pahalanya sama dengan beribadah semalam suntuk. Amalan itu adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi daripada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida al-'isha fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin." Siapa yang berjamaah salat Isya, maka seakan-akan dia mendapatkan
pahala beribadah separuh malam. Wa man shalla al-'isya'a wal fajr fi jama'ati kana lahu qiyamul lailati. Siapa yang bisa salat berjamaah, alhamdulillah kita sudah salat isya berjamaah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa salat berjamaah di subuh hari. Kalau kita salat isya berjamaah, kemudian salat subuh berjamaah, maka kata Rasulullah SAW, kana lahu qiyamul lailati. Maka dia pun juga mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah satu malam suntuk. Jadi salat isya berjamaah, salat subuh pun juga berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah di dalam musannafnya dan juga Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, arba'u raka'atin ba'da az-zawali qabla adh-dhuhri ya'dilna bi salati as-sa'a. 4 rakaat yang kalau kita kerjakan sebelum zuhur, maka itu pun juga pahalanya seperti seseorang yang beribadah satu malam suntuk. Dan juga 4 rakaat sebelum zuhur ini adalah amalan yang bisa membukakan pintu-pintu langit. Oleh karenanya, mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW di dalam Sunan Abu Daud mengatakan, arba'un qabla adh-dhuhri laisa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus sama. 4 rakaat sebelum salam yang hanya 1 kali salam saja, maka itu akan membukakan pintu-pintu langit. Oleh karenanya mari kita amalkan juga 4 rakaat sebelum zuhur ini. Kalau kita bisa mengamalkannya, maka seperti beribadah satu malam suntuk, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, salat tarawih bersama imam sampai selesai. Jadi pada tarawih aja baru dijalankan sampai selesai, sampai witir. Kata Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailati. Bahwasanya seseorang laki-laki pun juga perempuan, kalau dia salat bersama imam, salat tarawih bersama imam sampai imam selesai, dia ikuti meskipun 1 jam di sana, 2 jam di sana, maka husibalahu qiyamul lailati, maka dia pun juga dihitung beribadah satu malam suntuk, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang keempat, ketika malam membaca 100 ayat meskipun ayat-ayat pendek. Ya, jadi setelah sholat tarawih, sholat witir misalkan, atau tengah malam misalkan kita membaca Al-Quran 100 ayat, meskipun ayatnya itu pendek-pendek saja. Kata Rasulullah SAW, yang mana hadis ini adalah derajatnya hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Albani. Beliau mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani, man qara'a mi'ata ayatin fi lailatin. Siapa orang yang membaca 100 ayat dalam satu malam, kutiba lahu qanutu lailatin, maka pun juga dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah satu malam suntuk. Yang kelima, yang terakhir adalah membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, yaitu surah Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai la yukallifunallahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat ila akhirih. Nah, kalau dia membaca 2 ayat itu ketika malam, ketika dia sebelum tidur, maka itu pun juga akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia itu beribadah satu malam suntuk. Sebagaimana yang diriwayatkan Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, man qara'a bil ayatain min akhir surah Al-Baqarah, siapa orang yang membaca 2 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah fi lailatin, di dalam satu malam, kafatahu, maka Allah Ta'ala cukupkan kepadanya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, makna kafatahu yang pertama adalah
hafizatahu minasyarri wa waqahu minal makruh. Allah Subhanahu wa taala cukupkan, Allah taala lindungi ia itu daripada segala macam mara bahaya yang akan menimpa. Yang kedua adalah Allah taala cukupkan baginya pahala salat malam sebagaimana mereka yang beribadah satu malam suntuk. Inilah 5 amalan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kalaupun kita tidak bisa, misalkan ada beberapa udzur, misalkan kita tidak bisa qiyamul lail, maka paling tidak 5 amalan yang sangat ringan ini yang Allah Ta'ala berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.